semuanya, perkenalkan namaku Widi Mayasanti. Aku adalah mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi D3 Bahasa Inggris dengan NIM V01200063. Di sini, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan 5 fakta menarik seputar Pancasila. Nah, apa saja sih fakta menarik seputar Pancasila? Penasaran? Yuk, obati rasa penasaran kalian dengan menonton video ini sampai selesai. I hope you enjoy this video. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar negara tercinta kita, Indonesia, adalah Pancasila, di mana di dalam Pancasila terdapat 5 butir sila yang digunakan negara kita untuk mencapai segala tujuannya. Di balik isu yang banyak sekali diangkat saat ini mengenai Pancasila yang sudah mulai pudar dan mulai banyaknya pelanggaran hukum yang berhubungan dengan Pancasila, atau mengenai generasi sekarang yang disebut sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan ideologi bangsa kita. Ternyata hal ini berkenaan dengan rasa nasionalisme yang mulai ikut surut. Kesadaran membela negara sudah mulai tipis, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang lebih menyukai budaya luar negeri sementara lupa untuk melestarikan budaya negeri kita sendiri. Melalui video ini, saya akan mengulas sedikit mengenai hal-hal menarik seputar Pancasila. Semoga melalui video ini dapat menumbuhkan kesadaran para pemuda untuk lebih mengetahui tentang Pancasila, serta meningkatkan kesadaran bernegara untuk generasi muda. Berikut adalah fakta-fakta menarik seputar Pancasila. Fakta yang pertama, ide Pancasila lahir saat Bung Karno dengan pengasingan DND Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, tahukah kalian bahwa saat itu Bung Karno menemukan ide Pancasila saat di bawah sebuah pohon sukun. Nah, lebih jauh mengenai pohon sukun, ternyata jumlah 5 batang pohon sukun ini yang menjadi 5 sila dalam Pancasila. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata jumlah batang pohon sukun ini yang berjumlah 5 batang telah mengilhami Bung Karno mencetuskan 5 sila dalam Pancasila. Fakta yang kedua, lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali hingga menjadi lambang yang sekarang kita kenal. Ini adalah gambar lambang pertama, bisa kalian lihat. Nah, pada tanggal 8 Februari 1950, seperti yang kita ketahui pada tahun 1950, Indonesia masih dalam bentuk KRIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, lambang yang pertama ini mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Hal ini dianggap masih bersifat mitologis. Lalu ada lambang kedua seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, pada perubahan yang kedua ini telah banyak terjadi penyempurnaan, seperti kepala burung yang awalnya gundul menjadi berjambul, lalu ada bentuk cakar yang mencengkeram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Nah, ini merupakan masukan dari Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, lambang yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno yang kemudian beliau memerintahkan pelukis istana Dullah pada saat itu untuk melukis kembali rancangan tersebut. Lalu yang terakhir ada perubahan ketiga seperti ini. Nah, pada perubahan ketiga ini hanya ada sedikit penambahan saja, yaitu pada skala ukuran dan tata warna menjadi seperti ini, yang pada akhirnya inilah yang kita gunakan dan kita kenal sampai saat ini. Nah, sebelum kita masuk pada fakta yang ketiga, mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa ya kok lambang negara kita tidak burung yang lainnya? Kenapa kok burung Garuda? Kenapa tidak burung mungkin Raja Wali atau burung elang atau mungkin burung yang lainnya? Nah, di fakta ketiga ini akan menjawab pertanyaan kita semua, yaitu burung Garuda dipilih menjadi lambang Pancasila karena sering muncul di berbagai dongeng zaman dahulu sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Wah, ternyata sudah paket komplit ya. Nah,
Selain itu, burung Garuda juga banyak terdapat di dalam lukisan di Candi Dieng. Burung Garuda ini terdapat dalam lukisan di Candi-Candi Dieng yang dilukiskan sebagai manusia berparuh dan bersayap. Lalu ada juga nih di Candi Prambanan dan Penataran. Di sini berbentuk menyerupai raksasa, berparuh, bercakar, dan berambut panjang. Nah, burung Garuda ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia sejak diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950 dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Penggagasnya, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadri II atau yang terkenal sebagai Sultan Hamid II, yang saat itu adalah sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat. Lalu, fakta yang keempat, ternyata sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II, sempat ada kandidat lambang lainnya. Kandidat kayak audisi aja ya. Oke, skip. Nah, lambang lainnya berwujud matahari yang merupakan desain oleh Muhammad Yamin. Namun, desain oleh Muhammad Yamin ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap bernuansa Jepang atau Jepang-Jepangan. Lalu, fakta yang terakhir, tahukah kalian bahwa ternyata Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tidak ada hubungannya sama sekali dengan lahirnya Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober lebih berkaitan dengan peristiwa G30 PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kesaktian Pancasila lebih memperingati keberhasilan TNI yang berhasil menumpas PKI di Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman, 5 fakta menarik seputar Pancasila. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kalian. Kira-kira dari 5 fakta menarik seputar Pancasila yang udah aku sebutin tadi, fakta berapa sih yang ternyata kalian baru tahu? Kalau aku jujur fakta yang pertama, karena menurutku aku sama sekali gak tahu gitu kalau ternyata pohon sukun ada kaitannya dengan pencetusan Pancasila oleh Bung Karno. Menurutku keterkaitan pohon sukun ini kurang begitu familiar sehingga aku tidak tahu sebelumnya. Nah, kalau kalian fakta berapa sih? Let me know guys, komen di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin, wah ternyata aku udah tahu semua nih 5 fakta menarik tadi, 2 jempol buat kalian, mantap guys. Dan untuk teman-teman yang lainnya, semoga melalui video ini dapat meningkatkan kesadaran kalian untuk lebih mengetahui tentang Pancasila dan juga meningkatkan kesadaran bernegara untuk generasi muda. Nah, itu tadi video dari aku, 5 fakta menarik seputar Pancasila. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.